Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi berlokasi di Teluk Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Teluk Perigi memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan dan pariwisata. Selain itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan dan pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, dengan visi mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada tanggal 5 Oktober tahun 2018. Pembangunan zona integritas merupakan deklarasi atau pernyataan dari pimpinan dan seluruh pegawai suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun zona integritas dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan zona integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Dan selanjutnya kami dapat sampaikan capaian di setiap area perubahan atau program. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas dengan 1. Penyusunan jam kerja, penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WPK. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WPK. Terakhir, pimpinan berperan sebagai role model. Pembentukan agen perubahan, budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi dan keterlibatan anggota organisasi yang terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WPK. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WPK dengan beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana, yaitu prosedur operasional tetap telah disusun, diterapkan, dan dievaluasi mengacu kepada peta proses bisnis instansi. Penerapan e-office diantaranya pengukuran kinerja, sistem kepegawaian berbasis sistem informasi, sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 3. Keterbukaan informasi publik. Saya selaku koordinator bidang manajemen SDM aparatur. Penataan sistem manajemen aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WPK. Beberapa indikator yang telah kami lakukan antara lain: pertama, telah melakukan upaya pengembangan kompetensi, capacity building atau transfer knowledge, telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya, dan telah dilakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Yang ketiga, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Yang keempat, pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Beberapa indikator yang telah kami lakukan antara lain: yang pertama, keterlibatan pimpinan secara langsung pada unit penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Kedua, telah memiliki dokumen perencanaan yang berorientasi hasil kinerja, telah memiliki kriteria SMART.
Yang ketiga, telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, memberikan informasi tentang kinerja. Yang keempat, meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Yang kelima, pembangunan sistem informasi kinerja dan telah memiliki ukuran kinerja. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Beberapa indikator yang telah dilakukan antara lain: public campaign telah dan mengimplementasikan tentang pengendalian gratifikasi, membangun lingkungan pengendalian, penilaian risiko, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait, mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, melaksanakan tindak lanjut dan telah melakukan monitoring dan evaluasi serta telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan. Tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN dan LHK ASN bagi pegawai lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala, sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Beberapa indikator yang telah dilakukan antara lain: memiliki kebijakan standar pelayanan, memaklumatkan standar pelayanan, SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan, dan telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Melakukan sosialisasi dan pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan publik. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memiliki sarana layanan terpadu atau terintegrasi dan telah melakukan inovasi pelayanan. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada unit kerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi. Salah satu upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Predikat yang diperoleh merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkret pada lingkungan kerja. PPN Perigi PPN Perigi, BPK, BPN bisa. Ya, pokoknya kalau masalah untuk pelayanan kita, pemberangkatan, laporan kita ditangani dengan sesuai dengan harapan nelayan. Bagus, cepat. Nelayan butuh kapan saja tetap dilayani dengan bagus. Nama saya Dwi Yoga Nugroho dari Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Pada pertengahan Agustus kemarin kami melakukan pemasangan alat IDSL, yaitu alat pemantau tsunami dan elevasi muka air di PPN Perigi. Kami mendapatkan pelayanan yang sangat prima di sana. Kami dibantu baik dalam pemasangan alat maupun dalam mendapatkan data-data tentang kondisi pelabuhan perikanan, baik itu kondisi nelayan, jumlah kapal, dan jenis-jenis alat tangkap yang ada di sana. Kami sangat terkesan dengan pelayanan di PPN Perigi, dan semoga kedepannya akan selalu menjadi pelayanan yang lebih baik lagi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.